Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan Klinik Karir Muda Wedaya sesi 2, Bapak Ade Kurniawan ST. Yang kami hormati panitia penyelenggara dari Wedaya Indonesia dan Gembi Universitas Sulawesi Barat, serta teman-teman peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan Klinik Karir Muda Wedaya bersama Genbi Universitas Sulawesi Barat pada sesi kedua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, perkenalkan kembali, saya Munawar Ahmad selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Baik, teman-teman, sebelum acara dimulai, kami memberikan waktu kepada peserta yang mungkin baru saja bergabung untuk melakukan registrasi. Kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internetnya stabil serta menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi pada sesi kedua dengan topik interview preparation. Materi ini tentunya sangat penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana sih mempersiapkan diri menghadapi proses wawancara kerja, mulai dari persiapan diri, cara menjawab pertanyaan interview, hingga tips agar lebih percaya diri saat wawancara. Untuk itu, kepada narasumber yang kami hormati, Bapak Ade Kurniawan ST, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat sore semua. Sore, Terima Pak. kasih Mbak Munawara sebagai MC hari ini. Uh, Mas Randy, Mbak Amanda Sofi, Mbak Adra, terima kasih atas kesempatannya. Diperbolehkan mengisi lagi di sesi 2, lanjutan dari sesi pertama kemarin mengenai CV. Saat ini kita melanjutkan materi kedua, yaitu mengenai interview preparation. Oke, Mas Randy izin kalau materinya dari saya bisa nggak ya? Boleh, boleh. Bentar, saya Ya. buka aksesnya. Sebentar ya, Pak Adi. Oke, Oke, sudah bisa. oke, siap. Oke, mungkin kita cek dulu. Sudah tampil semua ya, Iya, teman-teman? sudah terlihat. Oke, baik. Mari kita mulai pemaparan mungkin ya dari saya, lanjutan dari sesi pertama kemarin mengenai interview preparation. Nah, memang interview ini seperti manggung teman-teman semua. Jadi butuh persiapan baik dari sisi apa namanya mental maupun dari sisi fisik. Nah, mungkin kita coba hari ini runut hal-hal apa aja yang perlu disiapin untuk menghadapi interview yang sekiranya praktis bisa dilakukan dan tidak membuat kita kewalahan juga. Oke, mungkin ini sekilas perkenalan kemarin sudah, mungkin saya ulang lagi. Nama saya Ade Kurniawan, biasa dipanggil Ade. Saya bekerja di Garuda Indonesia. Saat ini
sebagai aktivitas talent management. Sebelumnya saya pernah handle organization development dan rewards management. Nah, domisili saya di Tangerang. Nah, kebetulan hari ini sebenarnya saya sedang ada jadwal pengawasan di bandara. Jadi mohon maaf kalau kostumnya rada nyeleneh sendiri. Nah, ini teman-teman, jadi mungkin saya mau memperkenalkan rekan-rekan saya yang membantu membuat materi ini, baik materi sesi 1 maupun sesi 2, ada namanya Mas Trias dan ada Mbak Nastiti. Mungkin kalau misal eh, join mungkin boleh menampilkan diri mungkin biar teman-teman bisa lebih kenal dengan pembuat materinya. Nah, buat Mas Trias dan Mbak Nastiti ini sangat berpengalaman di area talent management, khususnya rekrutmen, assessment, kompetensi, lalu performance management, dan termasuk pengembangan program pengembangan dan talent pool dan succession. Jadi memang eh, kedua rekan saya ini sudah banyak berpengalaman sehingga waktu itu mungkin 2 minggu ini kami coba diskusikan untuk menyampaikan materi yang sangat simple agar bisa secara praktis dilakukan atau ditiru atau dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, nanti di sesi ini kita membutuhkan catatan, tapi bukan dalam hal untuk mencatat apa yang disampaikan, tapi lebih kepada nanti kita akan adakan exercise secara singkat untuk biar materi ini lebih lebih nyantol lah di teman-teman, karena ada satu part kunci yang mungkin teman-teman nanti bisa eh, dipraktekkan sendiri di rumah secara mandiri, yang harapannya nanti part kunci ini menjadi landasan bagi teman-teman ketika melaksanakan interview. Catatannya boleh dalam bentuk misalnya HVS biasa, kecil aja, nggak usah terlalu banyak. Atau kalau misalnya sudah punya notebook, boleh pakai notebooknya. Atau sticky notes di laptop boleh juga. Atau notepad ya, notepad di Microsoft boleh juga. Atau MS Word juga bisa. Fleksibel aja. Atau notes misalnya notes di smartphone juga bisa, atau iPad, atau tab, dan lain sebagainya, atau note di note-note lain. Misalnya di situ ada misalnya bekas bungkus gorengan, boleh aja dipakai untuk menjadi note. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai CV. Hal-hal apa aja yang kita tekankan pada saat kita membuat CV. Lalu kenapa sih CV itu penting? Bahwa CV itu merupakan bukan hanya merupakan daftar riwayat hidup yang isinya data-data pribadi rekan-rekan dan kita semua, namun dia merupakan apa namanya ya, gambaran dari nilai tawarnya kita. Gambaran pertama dari nilai tawarnya kita yang akan diseleksi atau di screening oleh recruiter atau penerima kerja untuk melihat potensi kita pada saat kita mengajukan pekerjaan atau melamar pekerjaan. Kita juga sudah membahas mengenai hal-hal apa saja yang sebaiknya ditampilkan dan hal-hal apa saja yang sebaiknya tidak ditampilkan. Juga mengenai layout dari CV itu sendiri, pointersnya isinya apa aja sih? Tuh, jadi data-data yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak diperlukan itu kita tidak perlu masukkan ke dalam CV. Nah, yang kedua mengenai job searching. Kemarin kita sudah membahas um, mengenai klasterisasi target dari job opportunity yang mau kita peroleh. Lalu mungkin memang job searching ini tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita selalu mencoba dan mencoba. Jadi jangan menyerah kalau misalnya gagal dalam satu kali percobaan job searching. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke sesi berikutnya atau langkah berikutnya setelah CV, kita job searching, dan apabila nanti dipanggil untuk tes interview, kita bisa mempersiapkan diri.
Nah, ini nih teman-teman semua. Jadi ini mungkin dialami oleh sebagian besar dari kita. Jadi eh, tidak cuman yang mungkin first first job interview ya, tapi mungkin em, yang sudah berkali-kali pun juga mengalami gitu. Jadi nggak cuma yang baru pertama, apalagi yang baru pertama itu seringnya mengalami dan saya pun juga mengalami seperti itu, teman-teman. Namun hal itu wajar. Nah, meskipun wajar, kita tetap perlu hindari agar meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat interview. Biasanya apa aja sih yang apa namanya yang terjadi ketika pertama kali interview? Yang pertama nervous. Nervous itu pasti cemas, belum pernah kan, nanti gimana, ditanyain apa aja, bisa jawab apa enggak, nanti kalau nggak keterima gimana, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang di beberapa orang cemasnya ini bisa eh, bisa nggak cuma pada hari H, tapi juga cemas H-1, atau mungkin seminggu sebelumnya udah cemas, sampai dengan bangun tidur sebelum interview itu masih cemas gitu. Nah, kecemasan ini tentunya ada beberapa faktor ya, dari kondisi mental kita maupun dari sisi apakah kita sudah siap atau belum sebenarnya gitu. Nah, kita coba kurangi sisi nervous ini dengan cara kita mempersiapkan diri gitu. Jadi harapannya bisa lebih confident atau lebih percaya diri. Nah, yang kedua adalah gambar sebelahnya mungkin teman-teman. Mungkin ini nggak banyak yang mengalami, tapi beberapa orang kalau saya dengar dari cerita, baik cerita teman maupun cerita sama apa namanya sesama orang yang mencari kerja pada saat interview itu biasanya ada panic attack teman-teman. Jadi ada tahu-tahu rasanya mules, tahu-tahu kok keringat dingin gitu. Mungkin 5 menit, 10 menit sebelum interview. Nah, ini menimbulkan kadang-kadang yang paling parah itu ya mohon maaf ya jadinya kebelet pup sebelum interview. Nah itu harus dihindari karena itu wah udah necis-necis begini dan dananya malah kebelet pup itu repot sekali teman-teman. Jadi ada hal-hal yang perlu dijaga selain dengan kesiapan mental juga fisik kita harus siap. Jadi jangan sampai pada saat sebelum interview itu kita tidak menjaga fisik kita dengan baik. Lalu yang ketiga, ini juga biasa terjadi, yaitu ngeblank teman-teman. Jadi pada saat interview itu bingung. Dikasih pertanyaan kok kayaknya yang keinget kok cuman kata terakhir tadi apa ya mau 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 minta gimana Bu, Pak, tolong diulangi itu kok kayaknya takutnya dikira gimana-gimana, tapi mau jawab juga apa ya tadi ya atau sudah mendengar pertanyaannya apa, memahami tapi nggak tahu cara jawabnya gimana. Mungkin yang harus kita hindari. Jadi nanti kita di sesi ini ada teknik-teknik untuk menjawab pertanyaan dari interview. Nah, yang keempat, ini gambar yang paling kita hindari itu adalah penyesalan setelah kita keluar dari ruang interview, kita baru sadar, oh harusnya tadi kita menjawab seperti ini, seperti ini, seperti ini, kok kenapa nggak kepikiran dan lain-lain. Nah, ini nanti khawatirnya pengalaman seperti ini nanti akan membuat kita semakin tidak percaya diri di kesempatan interview berikutnya. Jadi inilah hal-hal yang kita hindari sehingga kita memerlukan persiapan. Nah, oke, mungkin interview sendiri itu adalah suatu percakapan atau forum antara kandidat dengan rekruter atau pemberi kerja, yang mana rekruter ini berniat untuk menggali kemampuan dari kandidatnya, menggali pengalamannya, menggali background budayanya, menggali perilakunya, dan menggali semua data yang sekiranya dibutuhkan untuk requirement dari suatu pekerjaan agar nanti si recruiter ini menilai oh ini kandidat yang fit untuk posisi ini, oh ini yang tidak fit. Nah, em, kita butuh persiapan yang saya sudah sampaikan tadi. Yang paling penting adalah eh, build confidence, jadi meningkatkan rasa percaya diri kita pada saat interview. Itu paling penting. Percaya diri itu berasal dari mana?
salah satunya berasal dari persiapan. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah membekali membekali diri kita baik dari sisi mental maupun fisik, itu kita pasti pada saat pelaksanaannya bisa lebih percaya diri. Lalu yang kedua adalah kita bisa mengkomunikasikan keahlian kita, lalu pengalaman kita juga bisa menunjukkan perilaku kita itu dengan baik pada saat interview. Jadi nggak ngeblank, harapannya nggak ngeblank terus, nggak ngelantur ngomongnya gitu. Jadi lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan pertanyaan atau harapan dari recruiter gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa meyakinkan recruiter bahwa kita fit atau memenuhi persyaratan dari pekerjaan yang kita lamar. Yang keempat adalah memberikan kesan positif. Nah, ini juga penting, termasuk juga pada saat kita masuk dengan percaya diri itu impression atau kesan dari recruiter itu jadi bagus, teman-teman. Daripada pada saat masuk dalam kondisi nervous atau yang tadi itu mengalami gejala atau mengalami panic attack pada saat sebelum interview. Nah, ini kiranya pentingnya kita persiapan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ada tiga macam interview yang biasanya di suatu perusahaan itu dilaksanakan. Yang pertama adalah interview dari HRD atau HR yang biasanya ini dilakukan oleh orang HR atau recruiter atau talent acquisition team atau kompetensi asesor. Jadi di sini lebih kepada untuk menggali yang pertama CV-nya teman-teman, pengalamannya. Yang kedua adalah menggali motivasi teman-teman serta kompetensinya teman-teman itu apa. Dan yang ketiga adalah menilai mungkin secara singkat terkait dengan background budaya dan apakah tipikal kandidat ini cocok dengan role yang ditawarkan atau job yang dibuka. Nah, di interview HRD ini biasanya tidak membahas mengenai keahlian teknis, teman-teman. Jadi seberapa kita menguasai misalnya suatu software itu tidak dibahas. Jadi relatif lebih kepada kemampuan dari sisi kemampuan soft dan pengalaman. Nah, yang kedua itu adalah interview user atau hiring manager. Biasanya dilakukan oleh calon atasan langsung kita atau orang yang ditunjuk. Jadi hiring manager ini orang yang ditunjuk dalam suatu departemen untuk menilai kandidat-kandidat yang akan diterima. Nah, tujuannya apa? Nah, ini lebih deep lagi, teman-teman. Kalau tadi pada saat interview HR itu tidak membahas teknis, di interview user atau interview hiring manager ini banyak dibahas mengenai hal-hal teknis. Jadi kemampuan teman-teman itu mungkin dites pada saat itu. Misalnya rekrutmen mengenai IT programmer. Nanti kamu ditanya misalnya kamu memahami nggak full stack development seperti apa, atau kamu memahami nggak JavaScript seperti apa, atau bahkan bisa jadi ditanya misal contoh kasus ada security breach apa aja yang harus dilakukan kamu sebagai programmer seperti itu. Nah, lalu biasanya juga user itu sedikit men-spill mengenai ekspektasi dari job yang diharapkan, KPI-nya apa dan tanggung jawabnya apa. Dan nanti keluarannya dari hasil interview ini adalah secara teknis bisa nggak nih kandidat ini melanjutkan ke proses yang berikutnya. Lalu yang ketiga adalah panel interview atau final interview. Nah, ini bisa jadi tidak ada di beberapa tempat, tapi biasanya tempat-tempat yang relatif
atau perusahaan yang relatif concern terhadap apa namanya penerimaan pegawai baru, itu biasanya mereka mengadakan panel atau final interview. Siapa aja sih panel atau final interview ini? Di dalam interviewnya itu ada biasanya petinggi-petinggi perusahaan itu, bisa jadi dari kepala HRD-nya atau kepala departemennya, atau bahkan tidak menutup kemungkinan juga adalah direktur atau CEO dari perusahaan tersebut. Fungsinya apa gitu? Fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk melihat secara jangka panjang kandidat ini cocok atau tidak. Jadi biasanya melihat dari sisi potentiality, dari sisi decision making, lalu potentiality dari sisi leadership-nya cocok apa enggak. Gitu. Meskipun rata-rata ya, rata-rata panel interview ini untuk apa namanya level-level menengah ke atas atau posisi-posisi yang eh, menengah atau middle manager ke atas, tapi banyak juga saat ini yang mengadakan panel interview ini untuk pegawai baru. Dan mungkin kalau misal teman-teman mendaftar MT, manajemen trainee, misalnya di bank atau di BUMN, itu hampir pasti diadakan panel interview kepada yang dihadiri paling nggak tuh level direktur, atau bahkan bisa jadi level CEO. Jadi secara umum ada tiga ini, teman-teman. Ada HR interview, user interview, dan panel interview. Nah, kalau panel interview ini kan di akhir. Kalau HR interview dan user interview ini sebenarnya bisa di switch satu sama lain atau bisa berjalan paralel di hari yang sama. Oke, sebelum interview, apa yang kita perlu lakukan nih, yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri ya? Yang pertama pelajari apa yang dilakukan atau usaha apa yang dilakukan oleh company yang kita lamar. Jadi visi misinya seperti apa, lalu produk layanan mereka seperti apa, pelanggan mereka seperti apa, fokus bisnis mereka seperti apa, itu dipelajari. Nah, lalu baca juga apa hal-hal apa saja yang saat ini sedang terjadi atau saat ini sedang happening atau yang viral gitu misalnya. Misalnya ada peluncuran produk baru atau misalnya ganti nama, ganti brand, atau misalnya ada ekspansi bisnis, atau mungkin ya perubahan manajemen atau perubahan struktur perusahaan. Itu juga teman-teman bisa explore itu gitu. Jadi nanti apa selain teman-teman mengetahui profil dari perusahaannya melalui visi misi dan lain sebagainya, teman-teman juga mengikuti dinamika dari perusahaan yang teman-teman mau apply. Nah, lalu yang ketiga, pastikan teman-teman mempelajari juga apa yang menurut teman-teman itu sangat 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 menarik itu apa yang menarik teman-teman sehingga teman-teman memutuskan untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Ya, salah satunya misalnya ya, nilai atau value perusahaan. Misalnya apa namanya perusahaan ini punya value untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh misalnya bahan baku atau bahan pokok secara murah dan lain sebagainya. Nah itu coba digali seberapa cocok value-value itu kepada diri teman-teman, value diri teman-teman, dan harapannya itu menjadi satu alasan teman-teman untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, atau juga bisa jadi dari inovasi yang mereka lakukan. Inovasi bisnis yang mereka lakukan apa sih? Misalnya mau daftar di Gojek, inovasi bisnisnya berarti kan mereka mengubah tata tata pergojekan atau perojekan ini yang tadinya konvensional nongkrong di apa namanya Siskambling ya. Jadi menjadi semua orang bisa akses dari manapun gitu. Jadi sehingga banyak eh, apa namanya ojek-ojek yang memperoleh kesejahteraan lebih baik misalnya seperti itu atau arah perkembangan bisnis mereka misalnya ada suatu perusahaan yang mengarah kepada misalnya green technology wah ini bagus nih untuk misalnya generasi mendatang agar kualitas udara lebih baik kualitas air lebih baik dan lain sebagainya atau juga bisa dari
budaya kerjanya gitu. Oh, budaya kerjanya kayaknya cocok nih dengan saya gitu. Nanti itu ditunjukkan oleh teman-teman dan dipelajari ke apa namanya ya, ketersinggungannya dengan teman-teman agar menjadi satu motivasi yang nanti bisa dijabarkan pada saat teman-teman melaksanakan interview. Nah, tipsnya mungkin dari sini tipsnya adalah silahkan mencari company profile yang official ya teman-teman ya. Jangan dari apa namanya dari katanya-katanya, tapi coba pelajari dari company profile yang official, bisa melalui website, bisa melalui Instagram, TikTok dan lain sebagainya, lalu juga LinkedIn. Nah, yang kedua adalah selalu update terhadap perkembangan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, eh, update-update itu mungkin bisa dipilih, difilter untuk yang lebih netral atau positif. Jadi memang beberapa perusahaan itu kalau di media itu sering sering ada media yang menggembor-gemborkan hal buruk lah, atau misalnya apa namanya ya, kelemahan dari suatu perusahaan. Jadi yang sifatnya mungkin provokatif itu sebaiknya dihindari. Jadi coba difilter yang positif-positif aja atau paling enggak yang netral aja. Nah, lalu eh, teman-teman juga bisa memahami posisi dari company-nya ini dalam industri yang setara. Jadi misalnya di industri minyak itu posisinya dari company ini seperti apa? Pertamina misalnya positioning dari Pertamina terhadap ekosistem bisnis oil and gas itu seperti apa dibandingkan misalnya Shell, dibandingkan BP gitu. Nanti ini berfungsi untuk teman-teman mengetahui kompetitor dari company yang teman-teman mau apa namanya mau apply. Nah, yang terakhir koneksikan atau wrap up semua riset, informasi-informasi yang teman-teman temukan itu dengan motivasi teman-teman untuk mendaftar di perusahaan itu. Jadi nanti ketika ditanya motivasi kenapa kamu pengen daftar di perusahaan ini gitu, teman-teman bisa bercerita mulai dari profilnya, lalu perkembangannya, lalu mungkin hal-hal apa saja yang sekiranya apa namanya bersinggungan dengan value teman-teman sehingga teman-teman punya value yang sama atau purpose yang sama dengan perusahaan yang teman-teman apa namanya lamar gitu ya. Oke, lalu masuk ke hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan interview. Jadi ini mungkin apa namanya apa ya pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan kunci pada saat rekrutmen itu mungkin berisi dari empat ini teman-teman. Yang pertama adalah biasanya rekruter itu meminta kita untuk menceritakan diri kita. Nah, pada saat menceritakan diri kita, kalau ceritakan Anda itu seperti apa gitu. Nanti teman-teman jangan terlalu banyak yang apa namanya tidak sesuai, tidak pada intinya gitu. Jadi coba fokus kepada backgroundnya teman-teman, lalu keahlian teman-teman, pengalaman dan apa namanya kesesuaian profil teman-teman dengan role yang teman-teman tuju. Tuh. Nah ini ada hubungannya juga teman-teman dengan CV yang kemarin kita yang kemarin kita buat. Jadi CV yang kemarin kita buat kita kan stressingnya atau penekanannya adalah pada experience, lalu achievement atau contribution. Nah, ini mulailah CV yang ditulis kemarin itu kita jelaskan pada saat interview sehingga rekruter itu lebih mudah dalam dalam mencocokkan antara CV teman-teman dan apa namanya cerita dari pada saat interview. Nah, penting juga untuk menjelaskan kenapa teman-teman itu tertarik terhadap perusahaan atau job yang sedang dibuka. Tadi itu berasal dari eh, informasi-informasi mulai dari profil, lalu dinamika perusahaannya seperti apa, lalu apa namanya value perusahaan seperti apa, itu bisa menjadi bahan untuk menjelaskan bahwa perusahaan atau role yang teman-teman tuju itu cocok untuk teman-teman.
Nah, yang terakhir adalah menceritakan challenge yang teman-teman hadapi. Nah, ini mungkin paling penting teman-teman. Jadi penekanannya di challenge yang teman-teman hadapi. Hampir pasti di setiap rekrutmen itu pasti meminta si rekruter ini meminta teman-teman untuk menceritakan tantangan atau masa-masa sulit atau situasi sulit yang teman-teman hadapi dan seperti apa teman-teman eh, melakukan atau menangani masalah tersebut. Nah, di sini teman-teman perlu menggunakan namanya metode STAR. Apa sih metode STAR? Metode STAR itu terdiri dari situation, task, action, dan result. Nah, ini mungkin materi yang tidak semua orang itu bisa dapatkan, teman-teman, karena jujur saja saya mendapatkan metode STAR ini juga pada saat saya apa namanya mengikuti pelatihan untuk melakukan interview. Jadi ini adalah metode yang digunakan oleh rekruter, teman-teman, untuk menggali seberapa potensial teman-teman, eh, seberapa cakap teman-teman terhadap kompetensi yang diharapkan. Oke, kita bahas satu-satu. Situation, apa situation itu? Jadi situation itu menjelaskan mengenai konteks atau background-nya. Situasinya pada saat itu seperti apa, kapan terjadi, dan challenge apa yang dihadapi. Kalau task itu membahas mengenai tugas teman-teman apa atau peran teman-teman apa gitu. Jadi apa yang diharapkan dari teman-teman gitu. Misalnya tadi udah dibahas situasinya. Situasinya misalnya apa namanya saya menghadapi atasan yang atau jangan atasan mungkin saya menghadapi lingkungan kerja yang tidak bagus atau lingkungan organisasi yang tidak bagus. Gitu. Nanti tugasnya teman-teman waktu itu saya bertugas untuk melakukan peningkatan bla 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 bla. Nah, atas challenge itu nanti lanjut ke action. Apa yang teman-teman lakukan, step-step apa yang teman-teman lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi sudah disebutkan di situation. Nah, yang akhirnya langkah-langkah ini nanti akan menimbulkan result apa, menimbulkan hasil apa. Jadi action yang teman-teman lakukan itu nanti hasilnya apa, apakah meningkat apa atau menurun terhadap situasi yang telah teman-teman tadi apa namanya jelaskan. Oke, mungkin kita coba ke contoh ya. Nah, ini contohnya. Situasinya, oh sorry, interviewer atau recruiter biasanya menanyakan, tolong ceritakan suatu situasi di mana kamu menghadapi suatu tantangan di organisasi yang sebelumnya. Gitu. Nah, teman-teman harus menjawab dengan menggunakan STAR tadi itu. Situasinya dijelasin dulu di pekerjaan sebelumnya. Saya menghadapi crash system gitu. Jadi pada saat uh, jam pelayanan pelanggan sistemnya crash beberapa kali, terutama di jam-jam sibuk. Nah, ini situasinya teman-teman ada suatu apa namanya penjelasan konteksnya, lalu ada masalahnya. Nah, habis itu tasnya apa? Saya bertanggung jawab untuk menangani banyak komplain dari pelanggan pada saat crash-nya itu terjadi. Nah, ini tas teman-teman. Jadi, tugas teman-teman adalah melakukan penanganan komplain. Nah, actionnya apa gitu? Saya membuat log manual untuk mencatat masalah dan memberikan update rutin kepada pelanggan. Gitu. Lalu saya meminta tim untuk saling membantu agar komplain pelanggan dapat diatasi secara cepat. Nah, ini action yang teman-teman lakukan. Nah, hasilnya apa? Gitu. Dijelasin juga hasilnya. Komplain pelanggan dapat diselesaikan di hari yang sama dan tim yang waktu itu bertugas mendapatkan apresiasi dari pelanggan. Nah, jadi teman-teman nanti ketika ditanya interview dengan pertanyaan, tolong ceritakan dulu kamu pernah menghadapi challenge apa dalam organisasi atau dalam kehidupan sehari-hari atau dalam apa namanya keluarga.
atau dalam proyek, atau dalam skripsi mungkin, atau dalam kerja praktek. Nah, semuanya bisa digali. Nanti teman-teman menjelaskan situasinya seperti apa, tasknya seperti apa, action seperti apa, resultnya seperti apa. Nah, mungkin sedikit tipsnya adalah 30% itu mungkin ya. Jadi mungkin alokasikan 30% atau 30% dari waktu atau kalimat yang disusun itu apa namanya menggambarkan situasi dan task. Jadi ini nggak usah terlalu berpanjang lebar teman-teman untuk situation dan task ini cukup menggambarkan waktu itu konteksnya seperti apa, masalahnya apa, dan tugas teman-teman apa atau tanggung jawabnya teman-teman apa. Nah, eh, berikan penekanan di action teman-teman. Jadi hal apa saja yang teman-teman lakukan waktu itu untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya diikuti dengan resultnya apa. Nanti teman-teman saya sarankan ini apa dilatih. Jadi dengan cara ya nanti buat misalnya 3 hal yang menurut teman-teman itu merupakan challenge dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Misalnya nggak di organisasi ya mungkin bisa di kehidupan pribadi atau komunitas atau kerja praktek atau skripsi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman coba list lalu membuat uraian atau pointers-pointers agar teman-teman bisa menjelaskan nanti lebih flowing gitu, lebih lebih apa namanya lebih mengalir. Nah ini sebaiknya juga dilakukan ada peersnya gitu. Jadi nanti ada yang menilai, oh kamu kurang menjelaskan situasi yang kamu jelasin terlalu panjang gitu. Misalnya kamu actionnya terlalu pendek atau malah action kamu sama result kamu nggak ini nih nggak nyambung nih gitu. Nanti recruiter membacanya itu nggak ini berarti pengalamannya nggak relevan gitu. Oke, lalu tips yang kedua adalah menggunakan kata saya dibanding dengan kata kami, karena ini sifatnya adalah interview untuk melihat potensialiti dari pribadi, dari kandidat secara pribadi itu maka usahakan menggunakan kata saya. Lalu yang terakhir adalah eh, buatlah penjelasan yang to the point. Jadi jangan ngelantur kemana-mana, jangan menjelaskan hal yang sekiranya tidak diperlukan dalam apa namanya metode STAR ini gitu. Jadi agar tetap ringkas dan to the point. Oke, mungkin selanjutnya ya kita coba lakukan simulasi atau praktek ya teman-teman. Jadi tadi note yang sudah kita siapkan, coba teman-teman buka atau siapkan berikut dengan alat tulisnya, misalnya menggunakan alat tulis. Coba kita alokasikan waktu 5 menit, boleh ya Mas Fendi ya? Mbak Munawwarah boleh ya 5 menit Iya, boleh. dari jam 3.41 sampai jam 3.46 ya. Coba kita alokasikan 5 menit untuk teman-teman coba ceritakan situasi teman-teman ketika menghadapi challenge bisa di organisasi atau komunitas atau kehidupan sehari-hari atau skripsi atau magang dan lain sebagainya. Ceritakan menggunakan metode STAR. Itu cukup satu aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Nanti silahkan ditulis. Kita mungkin mulai di 342 dan 342 nanti kita coba lagi saya akan kembali ke materi di 347. Tuh. Jadi mungkin silakan teman-teman 5 menitnya mungkin saya akan off dulu.
Teman-teman ada yang kesulitan? Aman kan ya? Aman, Pak. Oke, mungkin kalau sudah ini coba kita minta dua partisipan yang mau untuk menjadi volunteer ya. Nah, silahkan angkat tangan mungkin atau mention namanya. Oke, Mas Mahmudi, siap. Oke, satu lagi mungkin. Saya, Kak. Siapa itu? Siapa tadi? Kayaknya perempuan deh tadi deh. Mbak Siapa Dita, itu? Dita Yustianisa. Oke, Mbak Dita Yustianisa ya. Oke. Nah, oke, Mas Mahmudi, apakah pilih peran satu atau peran dua? Oh ya, mungkin saya jelasin dulu. Yang partisipan pertama atau peran pertama itu adalah partisipan yang akan menceritakan pengalaman atau challenge yang sudah dihadapi dengan metode STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Nah, partisipan kedua adalah partisipan yang tugasnya menilai apakah pengalaman atau challenge yang sudah dihadapi oleh partisipan pertama itu sudah sesuai penggunaannya dengan metode STAR atau terlalu panjang, terlalu pendek, atau nggak nyambung dan seperti apa. Nah, ini mungkin karena Mas Mahmudi yang duluan, mungkin saya tawarin dulu ke Mas Mahmudi, pilih yang pertama apa kedua, Mas Mahmudi? Mungkin kalau saya pilih yang pertama saja, Oke, Kak. Mas Mahmudi. Sama, oke, lalu Mbak Dita, kedua ya Mbak Dita ya. Iya, Kak. Mbak Dita, oke, baik. Em, jadi mungkin nanti saya penanyanya ya, saya interviewernya, saya akan menanyakan ke Mas Mahmudi, lalu Mbak Dita nanti yang mengomentari apakah yang disampaikan Mas Mahmudi ini apa namanya sudah sesuai. Oke, kita mulai. Baik, Mas Mahmudi, pertanyaan dari saya sebagai rekruter Anda hari ini adalah tolong ceritakan suatu situasi di mana Mas Mahmudi em, mengalami atau apa namanya menghadapi suatu challenge atau masa-masa yang menantang lah, masa-masa sulit dalam pengalaman Mas Mahmudi sebelumnya. Silahkan Mas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, tantangan yang pernah saya hadapi itu saya mengangkat pada kasus di perkuliahan saya, di mana eh, di mata kuliah proyek perangkat lunak itu saya ditunjuk sebagai project manager. Nah, apa tugas saya? Itu menjadi yang mengkoordinasikan pekerjaan tim, membagi tugas teman-teman dalam menyelesaikan proyek ini. Nah, untuk yang saya lakukan itu saya membuat pendekatan agile dalam menyelesaikan proyek ini. Saya membagi tugas teman-teman saya, ada yang di desain, ada di programmer khususnya front end dan back end, itu ke dalam bagian-bagian kecil. Untuk minggu pertama itu kita fokus mengerjakan ini, minggu kedua kita fokus mengerjakan ini, dan fokus minggu ketiga kita fokus mengerjakan bagian ini. Jadi pekerjaan teman-teman di setiap minggunya itu sudah jelas dan akan dilakukan review tiap minggunya dari tugas yang telah diberikan. Kemudian untuk resultnya dalam pembagian tugas yang lebih terstruktur itu eh, tim dapat menyelesaikan pengembangan aplikasi dengan tepat waktu dan aplikasi tersebut dapat jadi tepat waktu dan kami presentasikan pada akhir perkuliahan untuk mata kuliah tersebut. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih Kak. Oke, oke, terima kasih Mas Mahmudi. Oke, sekarang Mbak Dita. Gimana Mbak Dita? Menurut Mbak Dita? Iya, iya Kak. Halo? Eh, sudah terdengar suara saya Kak? Ya, sudah. Gimana penilaian Oke, menurut Mbak Dita? Apakah sudah mengikuti sesuai atau ada masukan nih dari Mbak Dita ke Mas Mahmudi? oke baik. Terima kasih Kak. Jadi saya akan menilai nih dari Kak Mahmuding terkait dengan penggunaan metode STAR Situation, Task, Action, dan Resultnya. Nah, menurut saya yang disampaikan oleh Kak Mahmudi itu sudah termasuk di mana di situasinya itu dia sebagai project manager. Nah, di mana tugasnya itu bagaimana caranya dia mengordinasi teman-temannya. Nah, terus apa yang dia lakukan? Di mana dia melakukan nih, dia membagi tugas kepada teman-temannya sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan tepat waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dita. Luar biasa, boleh dikasih tepuk tangan nggak dulu teman-teman kepada teman-teman kita yang sudah bersedia volunteer. Oke, kalau menurut saya mungkin satu tambahan yang disampaikan Mas Mahbudi sama Mbak Dita udah bagus banget. Jadi teman-teman saya pikir sudah bisa menguasai metode ini. Em, Cuman mungkin saya memberikan masukan sedikit dari yang disampaikan Mas Mahmudi. Sebetulnya situasinya masih kurang kurang apa ya, masih kurang kurang greget lah ibaratnya gitu. Jadi tadi eh, tidak disampaikan mengenai kesulitannya atau mengenai ekspektasi dari Mas Mahmudi pada saat ditunjuk sebagai project manager. Misalnya, mungkin bisa ditambahkan seperti ini. Misalnya, pada saat saya menjadi project manager, bla 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 bla, memang apa namanya, project sponsornya memberikan em, deadline yang sangat cepat gitu. Jadi saya diminta misalnya 2 minggu untuk menyelesaikan project X dengan hanya diberikan apa namanya hanya 3 programmer gitu dan saya harus menyelesaikan proyeknya secara tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Nah, mungkin bisa ditambahkan itu di awal sehingga situasinya itu apa namanya situasinya itu menggambarkan apa sih challenge-nya apa sih masalahnya yang dihadapi gitu nanti sehingga pada saat dikorelasikan dengan action-nya bahwa sudah tepat Mas Mahmudi tadi membagi kepada timnya lalu mengadakan apa tadi ya namanya meeting meeting rutin atau checkpoint rutin sehingga proyeknya dapat terlaksana secara tepat waktu. Nah, itu sudah betul, resultnya sudah bagus, actionnya sudah bagus, tasnya juga sudah bagus. Nah, tinggal tadi situationnya mungkin perlu sedikit tambahan penekanan terhadap masalahnya seperti apa atau yang menjadi berat, yang menjadi challenge itu apa. Oke, terima kasih. Keren banget Mas Mahmudi dan Mbak Dita. Nah, untuk Mas Mahmudi dan Mbak Dita nanti mendapatkan spesial apa namanya merchandise Garuda Indonesia. Nanti caranya nanti akan saya diskusikan dengan Mas Randy ya Mas Randy gimana caranya ngirimnya nih. Gitu. Siap, siap. Apakah mau dikirim ke universitas atau mau dikirim ke rumah masing-masing nanti kita coba diskusikan dulu ya. Gitu. Oke, Siap, Pak. terima kasih teman-teman kita next ya mungkin ya. Jadi ini oh sorry satu lagi teman-teman. Tolong praktekkan ini di rumah sebelum melaksanakan interview dari tadi. Buatlah 2 sampai 3 pengalaman atau challenge yang menurut teman-teman ini sangat sangat pivot atau pivot apa ya. Sangat berpengaruh terhadap kehidupan teman-teman atau banyak pelajaran yang teman-teman ambil dari situ. Cukup 2 1 sampai 3 saja tuliskan dengan metode STAR, lalu coba diartikulasikan bersama dengan peers-nya. Jadi ada yang dengerin, nanti ada yang ngasih masukan. Nah, itu bisa dilakukan berdampingan seperti itu beberapa kali. Nah, nanti agar pada saat apa namanya proses proses interview teman-teman bisa dengan sangat lancar mengartikulasikan challenge yang teman-teman hadapi dengan menggunakan metode STAR. Oke, nah em, kadang-kadang rekruter itu juga menanyakan hal yang
sifatnya agak tricky ya. Karena kadang kita kok rasanya kok kalau jawab kok kayak salah gitu ya. Misalnya biasanya tuh mereka menanyakan apa kelemahan Anda gitu, apa kelemahan yang Anda miliki. Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman ini sebenarnya rada apa namanya menjebak. Jadi teman-teman harus menyampaikan weakness-nya teman-teman itu menjadi sebuah resolusi. Jadi jangan hanya disampaikan weakness-nya dan jangan menyampaikan weakness yang tidak dapat dijadikan resolusi gitu. Misalnya contohnya di sini adalah saya sering berbicara terlalu banyak, jadi ngomongnya terlalu banyak dan cepat ketika tertekan atau stres. Nah, biasanya kaum-kaum perempuan ini yang banyak biasanya kalau stres itu ngomongnya sangat cepat, tek 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 tek, dan banyak ya, tek 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 gitu. Nah, tapi coba di apa namanya dibuat resolusinya. Nah, saya mencoba untuk sering berdiskusi. Jadi karena saya banyak ngomong, saya tuh jadi pengen ada teman diskusi. Saya ngajak diskusi rekan, atasan yang punya waktu diskusi, saya ajak diskusi agar apa namanya kita dapat bisa memecahkan masalah itu secara lebih cepat gitu. Jadi weakness-nya teman-teman ini menjadi sebuah strength gitu. Jadi gimana kita apa namanya memilih weakness yang tepat, lalu mengkonversi weakness yang tepat menjadi sebuah resolusi. Nah, contoh yang kedua misalnya adalah em, saya cenderung memerlukan waktu yang lama untuk mengambil keputusan gitu. Tapi coba di reframe atau dibuat resolusinya, saya mempertimbangkan banyak hal. Jadi nggak cuma satu hal saja yang saya pertimbangkan, saya mempertimbangkan beberapa hal secara matang agar saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga keputusan yang saya ambil bisa lebih tepat dan secara jangka panjang bisa lebih baik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pilihlah weakness yang teman-teman bisa membuat resolusinya gitu. Ini perlu dipersiapkan karena kalau nggak siap nanti ditanya weaknessmu apa? Oh saya sering bangun siang. Terus, nah itu nggak ada jawabannya itu nanti bisa membuat penilaian dari rekruter menjadi tidak baik. Pilihlah weakness yang tepat lalu buatlah resolusi yang tepat juga. Oke, nextnya. Nah, teman-teman juga saya sarankan ketika rekruter di akhir sesi itu menanyakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Misalnya Mas Mahmudi, sebelum saya mengakhiri interview ini gitu. Nah, biasanya rekruter akan menanyakan hal tersebut. Nah, hal-hal yang bisa di di apa namanya ditanyakan atau sebagai respon kita terhadap kesempatan bertanya itu adalah misalnya teman-teman bisa menanyakan tentang role-nya. Misalnya biasanya challenge-nya apa Pak Bu di posisi ini gitu. Nanti rekruternya akan menjawab atau mengenai timnya. Oh, saya mau bertanya sekarang itu tim di unit yang saya lamar itu ada berapa dan misalnya kualifikasinya apa aja. Nah, itu penting juga. Atau mengenai kesempatan berkarir atau kesempatan belajar. Misalnya, apakah ada kesempatan belajar atau training ya Bu ya? Dan biasanya dapatnya kapan sih? Apakah pada saat saya masuk atau setelah saya apa namanya setelah saya 3 bulan atau 6 bulan atau setelah masa probation selesai? Nah, itu bisa ditanyakan teman-teman. Nah, atau yang terakhir mengenai tahapan selanjutnya. Jadi, tahapan selanjutnya setelah proses rekrutmen ini apa ya, Bapak Ibu rekruter, biar saya bisa menyesuaikan jadwal atau menyiapkan materi-materi atau menyiapkan diri saya pada proses berikutnya. Nah, hal-hal yang dihindari selain 4 tadi itu ya, jadi tentang rule-nya, tentang timnya, tentang learning-nya, atau tentang step berikutnya. Sedikit ada gangguan, mungkin nggak apa-apa ya, saya lanjutin ya. Oke, hal-hal atau pertanyaan yang sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah menanyakan gaji atau manfaat benefit pada interviewer. Nah, ini terlalu dini ya. Nanti kalau teman-teman udah diterima, bolehlah nanyain gajinya berapa. Tapi kalau belum diterima, jangan dulu. Jadi jangan sampai nanti setelah rekruter gajinya berapa ya Pak Bu itu nanti aja teman-teman. Ya agak jaim-jaim dikit lah pokoknya
Yang penting keterima dulu sampai tahap akhir dinyatakan diterima baru bertanya gajinya berapa ya. Oke. Eh, Selanjutnya yang jangan ditanyakan juga adalah hal-hal yang sudah terdapat di company profile. Jadi penting pada saat sebelum rekrutmen itu kita membaca profil dari perusahaan tersebut, lalu dinamikanya, value perusahaan tersebut apa, agar jangan sampai rekruter menilai oh ini berarti nggak mempelajari perusahaan kita nih, jadi dia apply apply aja, asal apply. Nah, yang ketiga yang tidak boleh juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan teman-teman ini kurang persiapan atau kurang kurang meriset dari apa namanya company yang teman-teman tuju. Misalnya teman-teman nanya ini apa namanya mengenai batu bara nanti bisnis kedepannya seperti apa ya. Waduh, kok nanya batu bara padahal ini kan perusahaan batu akik gitu misalnya. Jadi nggak nyambung apa yang ditanya dengan yang apa namanya company yang teman-teman tuju. Ini lalu oke, nah ini tips penting juga teman-teman. Yang pertama adalah kesiapan itu tidak hanya tadi itu, STAR method itu sangat penting untuk disiapkan, tapi tidak hanya itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu juga untuk menyiapkan mental atau kondisi psikologis teman-teman. Eh, yang mana biasanya pasti untuk pertama rekrutmen atau pertama kali interview itu mengalami nervous, itu nggak apa-apa, semua orang mengalami nervous. Tapi ya apa namanya jangan jangan terbawa nervousnya gitu, segera segera apa namanya lepas nervousnya, lalu jangan terlalu overthinking terhadap nanti seperti apa, terus bisa jawab apa enggak kayaknya. Nah, siapkan tadi itu, siapkan cerita mengenai experience atau challenge yang dihadapi teman-teman dengan menggunakan metode STAR. Dan terakhir adalah eh, jadilah diri sendiri teman-teman. Jadi nggak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri dan percaya diri. Itu udah bekal yang bagus. Oke, itu dari sisi mental. Lalu dari sisi fisik, Em, yang pertama, pastikan teman-teman makan makanan yang sehat. Jadi jangan sampai pada saat rekrutmen itu makan makanan yang kurang sehat. Nah, saya coba fresh ya, biar noise-nya sedikit teredam. Suara saya terdengar jelas, Kak? Sangat jelas, Pak Adi. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Oke, mengenai physical preparation. Jadi yang pertama pastikan teman-teman makan makanan yang bagus. Jangan sampai makan makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam sehingga mengganggu nanti pada saat sebelum rekrutmen. Karena mules-mules itu juga sangat mempengaruhi performa kita pada saat melakukan rekrutmen. Yang kedua, melakukan interview. Yang kedua adalah pastikan teman-teman istirahat yang cukup, terutama tidurnya. Jadi kalau misal jadwal interview jam 9, jam 8 malam atau jam 9 itu sudah tidur untuk bangun mungkin jam 5 atau jam 6, nanti buatlah spare waktu yang cukup untuk perjalanan gitu. Jadi jangan sampai tidurnya terlalu malam, di situ bangunnya apa kedandapan atau terlalu siang ya. Jadi segala sesuatunya jadi ini serba terburu-buru gitu. Yang terakhir adalah apa namanya dress professionally. Jadi berdandanlah atau bersoleklah untuk menunjukkan teman-teman adalah profesional yang baik. Jadi misalnya yang tadinya jarang sisiran, sisiran atau mungkin pakai pomade
atau mungkin misalnya yang tadinya nggak dandan, coba sedikit belajar dandan agar nanti pada saat rekrutmen first impression dari recruiter itu baik terhadap perempuan. Nah, ketiga, pada saat sudah melakukan interview, satu kontrol dari apa namanya cepat lambatnya bicara dan keras lunaknya nada bicara yang teman-teman gunakan. Cukup untuk menyampaikan secara efektif dengan tonasi yang tidak terlalu lirih dan tidak terlalu kencang juga, dengan kecepatan bicara yang tidak terlalu cepat juga. Jadi ini juga penting untuk berlatih. STAR method tadi itu dilakukan secara berdampingan dengan temannya biar bisa saling memberikan masukan, terutama juga terkait dengan gimana kita mengontrol kecepatan ngomong kita dengan dan dinamika lunak lembutnya dari nada yang kita sampaikan. Nah, lalu mimik mukanya itu dijaga agar tetap terlihat senyum gitu. Jadi meskipun nervous, meskipun apa namanya gemeteran, tapi coba dijaga biar tetap rileks, tetap senyum. Itu perlu latihan juga, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah listen before answer. Gitu. Jadi dengarkan dulu sampai rekruternya selesai, baru menjawab. Jangan sampai rekruter belum selesai menyela, maaf, maaf bu, menyela bu, maaf, maaf, misalnya tiba-tiba nanya gitu, dan tiba-tiba langsung jawab. Jadi nggak apa-apa ada waktu sekitar 1 atau 2 detik. Yang penting kita mastiin rekruternya itu sudah selesai bicara atau selesai menyampaikan pertanyaan, baru kita 1-2 detik kemudian menjawab. Gitu. Oke, nah ini mungkin bonus teman-teman. Jadi ada banyak sekali inventory skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi secara esensial untuk pegawai yang baru masuk atau new entry itu skill yang dibutuhkan apa sih? Apa sih harapan kompetensi yang ditunjukkan oleh apa namanya pegawai-pegawai yang baru direkrut? Yang pertama adalah problem solving. Jadi problem solving itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kenapa itu penting? Karena eh, harapan dari semua perusahaan ya dengan merekrut teman-teman itu teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang selama ini ada di perusahaan. Jadi apabila teman-teman bisa menyelesaikan masalah dengan tepat, maka itu akan menjadi salah satu impact kontribusi teman-teman yang mungkin akan dilihat oleh peers atau lingkungan kerja teman-teman sebagai sesuatu yang baik. Jadi ibaratnya teman-teman ini direkrut untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah, kira-kira begitu. Nah, lalu yang kedua, selain problem solving, itu interpersonal skill. Nah, apa sih interpersonal skill? Interpersonal skill ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif ya, lalu menjalin apa namanya relasi atau menjalin hubungan baik, baik dengan rekan, atasan atau departemen yang lain, dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan kerja. Nah, kenapa penting? Jadi eh, karena kita pendatang baru ya teman-teman, itu sangat penting untuk kita meyakinkan lingkungan kerja kita bahwa kita itu adalah orang yang dapat dipercaya. Itu sangat penting. Sehingga apa? Apabila kita sudah dipercaya oleh lingkungan kita, rekan kerja kita percaya, lalu atas percaya, lalu departemen lain percaya, itu kita kalau punya ide, misalnya suatu ide, misalnya mau membuat apa namanya mengembangkan website A gitu, itu akan lebih mudah dibantu atau at least misal ide kita nggak bagus, mereka akan memberikan masukan yang membangun untuk ide kita. Sehingga ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap karir secara jangka panjang. Nah, setelah interpersonal skill, yang tidak kalah penting juga adalah teamwork atau collaboration. Apa itu teamwork collaboration? Adalah kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dengan peers atau dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, semakin besar dampak yang diharapkan dari suatu pekerjaan,
itu tingkat kolaborasinya semakin kompleks dan semakin luas, teman. Jadi apa namanya? Kalau kata Steve Jobs itu great things in business are never done by one person. Jadi tidak ada apa namanya hal yang besar, hal yang baik itu dikerjakan hanya oleh satu orang. Pasti itu dikerjakan melalui beberapa orang atau bahkan ribuan orang atau banyak orang. Tuh. Jadi teamwork ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena prinsipnya tidak ada yang pengen kalah teman-teman. Jadi semua orang itu maunya menang. Jadi kalau teman-teman merasa bisa menang, ajak teman-teman yang lain untuk menang juga. Tuh. Dengan menang bersama itu nanti teman-teman atau peersnya teman-teman itu akan lebih mudah atau lebih ikhlas lah untuk membantu teman-teman ketika teman-teman menghadapi masalah. Dan mungkin ini juga berkorelasi dengan interpersonal skills ya. Jadi kalau misal kita apa namanya berkolaborasi dengan baik, maka tingkat kepercayaan orang lain terhadap kita juga akan meningkat. Nah, kalau ada buku namanya Seven Habits of Effective People itu bilang bahwa uh, kepercayaan atau trustnya orang lain atau lingkungan kerja teman-teman itu seperti ini apa namanya akun bank, bukan akun pinjol ya, akun bank. Jadi apa namanya kayak tabungan teman-teman. Jadi semakin banyak orang percaya sama teman-teman, itu semakin banyak tabungannya. Dan one day ketika teman-teman punya inisiatif yang cukup challenging, tabungan ini, orang-orang ini, akun-akun ini akan membantu teman-teman untuk meraih apa namanya inisiatif atau target yang teman-teman rencanakan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi 3 skill ini menurut saya pribadi dan juga saya tadi diskusi dengan rekan saya Trias dan Astiti itu menurut kami paling penting untuk anak baru masuk itu menunjukkan 3 ini. Problem solving, kemampuan penyelesaian masalah, interpersonal skill, kemampuan dia berkomunikasi secara efektif, dan teamwork atau collaboration. Kemampuan dia merangkul teman-temannya untuk bisa menang bersama. Jadi tidak menang sendiri. Nah, terakhir saya coba membudayakan ya karena saya di sini lebih tua dan lebih duluan mengalami lebih duluan lahir lah dari teman-teman. Alangkah baiknya yang lebih tua ini memberikan sedikit wisdom lah agar teman-teman punya apa namanya ya punya guidance dan bisa melangkah lebih efektif mengenai interview. Jadi bisa jadi teman-teman, sekalipun teman-teman sudah mempersiapkan dengan matang segala sesuatunya, bisa jadi interview itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Karena interview itu adalah penilaian antara manusia terhadap manusia. Jadi itu sangat syarat akan banyak hal variabel-variabel yang enggak kita bisa kontrol. Selain teman-teman kemampuannya itu sudah tersampaikan dengan baik, kesan pertama, lalu background dari budaya atau background keluarga, apa namanya preferensi atau judgement dari recruiter atau interviewer itu sangat mempengaruhi dari apa namanya hasil interview. Jadi ketika teman-teman tidak lolos interview itu bukan berarti teman-teman tidak bagus gitu ya. Itu yang mungkin perlu dipahami. Jadi jangan berkecil hati. Yang paling penting dari sebuah interview itu adalah gimana teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman agar pada saat interview itu teman-teman bisa menunjukkan versi terbaik dari potensi yang dimiliki oleh teman-teman gitu. The best version of your potential. Kira-kira begitu ya. Jadi ini mungkin wisdomnya. Semoga apa namanya materi ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi serta apa ya praktek-praktek dan tips yang kita sampaikan semoga bisa memberikan sedikit guidance bagi teman-teman untuk mempersiapkan interview di kemudian hari setelah
tentunya lulus dari universitas. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC Mbak Munawara. Silahkan Mbak. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Kurniawan ST atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, saya mengingatkan kembali teman-teman yang belum melakukan absensi, silahkan melakukan absensi kepada dalam link yang ada di kolom chat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya ini, Pak, kita batasi atau tidak, Pak, untuk penanyanya? Kalau saya sih enggak, karena kalau di sini buka puasa itu masih sekitar 2 jam lagi gitu. Jadi silakan disesuaikan teman-teman yang sudah menunggu jam waktunya berbuka. Baik, terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau kalau mau bertanya langsung juga boleh. Baik, ada yang mengangkat tangan kepada Saudara Dermawan, dengan ini dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin, apakah suara saya sudah kedengaran? Iya, sudah Ya, kedengaran. jelas. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore. Eh, tadi, baik, tadi pemaparan materi dari tema interview dari Mas Ade Kurniawan, saya pikir cukup menarik dan berkesan, khususnya bagi pribadi saya secara pribadi. Eh, namun ada satu hal pertanyaan yang cukup mendasar bagi saya terkait penggunaan metode STAR yang kemudian tadi dijelaskan. Nah, dari penjelasan yang kemudian disampaikan oleh Mas Ade Kurniawan, saya melihat bahwasanya metode STAR memang efektif digunakan karena itu berbasis dari pengalaman masa lalu. Nah, namun yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana semisal kalau saya sebagai seorang kandidat eh, ketika dalam penggunaan metode STAR ini, saya tetap dapat menunjukkan kapasitas kepemimpinan saya, baik selain itu juga kemampuan problem solvingnya saya dan potensi kontribusi ketika pengalaman yang kemudian saya miliki terbatas karena kebanyakan ketika saya melakukan interview kepada apa namanya kepada instansi ataupun perusahaan, kita terbatas yang namanya pengalaman. Sehingga apakah ketika saya melakukan ataupun melakukan melamar kepada sebuah instansi dengan pengalaman yang semisal pengalaman saya terbatas, apa yang saya lakukan tanpa terkesan memaksakan ataupun melebihkan cerita yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Boleh Baik. saya jawab langsung Mbak Munawara? Boleh Boleh, ya? Pak. Biar interaktif aja gitu. Oke. Mas Dirmawan luar biasa pertanyaannya. Yang pertama sangat sangat betul sekali kalau menjelaskan pengalaman itu tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh terlalu di apa ya, terlalu di kalau kemarin saya bilang di CV itu namanya over glorifying gitu. Jadi terlalu diwah-wahkan gitu ya. Padahal sebenarnya ya nggak segitunya gitu. Nah, pertanyaannya bagus dengan keterbatasan yang terbatas, dengan pengalaman yang terbatas, gimana caranya Mas Dirmawan menunjukkan leadership dan problem solving yang Mas Dirmawan lakukan. Nah, jadi yang pertama untuk rekrutmen yang sifatnya entry level, biasanya rekruter ini akan membaca pengalaman teman-teman itu staging. Jadi misalnya gini, kalau misal di CV-nya Mas Dirmawan itu menampilkan Mas Dirmawan pernah berada di atau menjadi part atau anggota dari suatu organisasi, maka akan digali dulu. Nah, Mas Dirmawan dulu ngapain, terus challenge-nya apa di organisasi itu, gitu. Jadi sehingga Mas Dirmawan bisa memanfaatkan pengalaman yang itu.
Tuh. Tentunya Mas Dermawan juga perlu mencantumkan pengalaman itu di CV sehingga rekruter ini nanti menggalinya juga berdasarkan CV-nya Mas Dermawan. Atau kalau misal memang itu pengalaman baru yang belum sempat tercantum di CV, nanti boleh disampaikan pada saat rekruter ini meminta Mas Dermawan untuk menceritakan siapa Mas Dermawan. Nah, kalau misalnya pengalaman organisasi tidak ada, biasanya rekruter ini akan tetap menggali. Nah, memang rekruter rekruter HRD itu cukup sabar dan cukup baik ya teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman organisasi yang nggak ada, maka dia akan gali ke organisasi yang lebih kecil misalnya, apakah apa namanya join di apa namanya Karang Taruna atau punya komunitas tertentu gitu ya. Atau mungkin malah dalam keluarganya nanti ditanya, ini sekeluarga berapa orang gitu, idenya apa gitu, terus apa namanya, apa yang dia hadapi tantangan apa dalam keluarga Mas Dirmawan gitu seperti itu. Jadi Mas Dirmawan juga bisa menceritakan aspek problem solving dan leadership di kehidupan sehari-hari gitu. Lalu apa namanya, bisa juga menanyakan mengenai skripsinya gimana gitu, skripsinya apa gitu, oh berapa lama ngerjain skripsinya gitu, apa challenge yang dihadapi dalam mengerjakan skripsinya gitu. Nah Mas Dermawan juga bisa menjelaskan perihal skripsi yang dilakukan Mas Dermawan. Jadi pada intinya setiap orang pasti punya challenge. Mungkin memang ada yang challenge-nya di organisasi, ada yang challenge-nya di apa namanya komunitas, ada yang challenge-nya misalnya di skripsinya, ada yang challenge-nya di kerja prakteknya. Nah, paling minimal itu seharusnya di kerja praktek karena kan setiap universitas itu mewajibkan untuk kerja praktek. Atau mungkin kalau yang mengikuti kurikulum Merdeka ya bisa jadi di proyek-proyek atau pengabdian masyarakat ya yang dilakukan pada saat kuliah. Minimal sih itu menurut saya. Atau seminimal-minimalnya kalau memang tidak aktif dalam organisasi, tidak aktif dalam misalnya apa namanya komunitas, itu bisa challenge dari sisi pribadi misalnya dari skripsi atau challenge dari keluarga atau challenge dari kehidupan sehari-hari, kira-kira seperti itu Mas Dermawan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Bagaimana Saudara Dermawan? Baik Pak, saya pikir sudah cukup lengkap Pak untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Baik, di sini ada Saudara Muhammad Asrul. Dengan ini dipersilahkan. Baik, kepada ya, Pak, baik. silahkan. Saya langsung saja pertanyaan saya itu, apakah perusahaan biasanya memberi pelatihan untuk karyawan baru yang benar-benar belum punya pengalaman seperti belum ada pengalaman organisasi, magang atau segala macam begitu? Apakah perusahaan biasanya memberikan pelatihan? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Asrul pertanyaannya. Nah, apakah setiap perusahaan itu memberikan pelatihan? Memberikan pelatihan bisa jadi enggak gitu. Karena pelatihan sendiri juga bukan merupakan suatu aktivitas yang dimandatkan dalam undang-undang atau peraturan, sehingga bisa jadi setiap perusahaan itu tidak melakukan atau bisa jadi sebagian melakukan gitu. Nah, em, tapi menurut pengalaman saya perusahaan yang baik, perusahaan yang apa, memiliki visi terhadap sumber daya manusia yang baik itu paling tidak memberikan eh, pembekalan sebelum melaksanakan atau sebelum eh, seorang pegawai baru itu melaksanakan tugasnya.
Tapi apakah ini umum untuk berlaku untuk semua perusahaan? Tidak, karena ada juga perusahaan pada prakteknya itu kurang terlalu memperhatikan mengenai perkembangan dari sumber daya manusianya. Nah, jadi saran saya untuk Mas Muhammad Asrul, coba sebelum apa ya, sebelum melakukan melamar pekerjaan, apabila Mas Muhammad Asrul sangat peduli terhadap apa namanya pertumbuhan karir dari Mas Asrul, itu bisa mereview atau meriset dulu apakah perusahaan ini benar-benar concern nih terhadap eh, sumber daya manusia di tempatnya, atau ya udah yang penting kerja aja, habis itu pulang, bayaran dan sebagainya. Itu menjadi hal yang perlu Mas Asrul pertimbangkan sebelum Mas Asrul melamar pekerjaan. Semua karyawan berharap mendapat pelatihan, dan menurut saya pun riset juga mengatakan demikian. Apabila perusahaan mengadakan pelatihan, itu karyawan tuh merasa satu, merasa dihargai, yang kedua merasa diperhatikan masa depannya gitu. Tapi sayangnya pada prakteknya tidak semua perusahaan itu punya concern atau punya visi yang baik terhadap perkembangan SDM-nya. Kira-kira begitu Mas Asrul, semoga menjawab ya. Baik, mungkin saya kembalikan ke Mbak Munawar. Izin Pak Ade, sepertinya MC-nya sedang... Oh, ini sudah kembali. Silakan Mbak. Ya, maaf Pak, tadi ada gangguan. Baik, itulah tadi jawaban dari Bapak Ade Kurniawan. Bagaimana Saudara Muhammad Asrul? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sangat berterima kasih. Baik. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan. Pertanyaannya boleh dituliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Baik, di sini ada Saudara Syafarian Al-Maghribi. Dengan ini dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafrian Al-Maghribi. Di sini saya akan bertanya, apakah benar saat interview dari pihak recruiter sudah memiliki kuota atau tempat khusus bagi lulusan PTN favorit, Pak? Atau chance terbuka untuk seluruh univ baik PTN atau PTS? Bagaimana dengan Garuda sendiri? Wah, Baik, cuma to the yang point, saya dapat tanyakan. to the point sekali pertanyaannya Mas Afrian. Oke, oke, oke. Baik, tadi pertanyaannya apakah sebelum melaksanakan rekrutmen itu rekruter punya kuota tersendiri ya untuk PTN PTS yang terfavorit gitu ya. Oke, ini menjawab realita mungkin ya, berdasarkan realita apakah apa rekruter punya kuota lah. Mungkin kalau kuota sih enggak. Saya rasa kalau kuota enggak, tapi preferensi iya gitu. Jadi em, memang reputasi universitas itu sedikit banyak berpengaruh kepada penilaian baik dari sisi rekruter maupun dari sisi user, termasuk dari sisi apa namanya top leadernya, misalnya dari sisi direksinya. Itu sangat berpengaruh ya. Itu mungkin ini ya, mungkin ini masukan untuk kita semua. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu mungkin belum sepenuhnya merata. Gitu. Ya, mungkin kita berharap
eh, Mas Randy, Mbak Adra, dan Mbak Sofi dan teman-temannya bisa memeratakan pendidikan melalui gerakan WDI Indonesia ini menjadi lebih baik, sehingga kualitas dari lulusan-lulusannya pun juga kredibel gitu ya, namanya kredibel, lalu mengangkat nama universitasnya juga lebih kredibel. Nah, dan kenyataannya memang ada perusahaan yang mencantumkan preferensi dari universitas. Jadi misalnya apa namanya pada saat job posting itu salah satu contohnya adalah misalnya S1 dari universitas ternama di Indonesia gitu, atau universitas ternama dari luar negeri gitu. Memang ada kenyataannya ada seperti itu. Nah, namun em, dari sisi rekruter apakah dia punya misalnya oh ini dari Unisulbar, oh satu lagi dari misalnya ITB, satu lagi misalnya dari eh, apa namanya Universitas Muhammadiyah, itu apakah langsung mempengaruhi? Tidak, jawabannya tidak. Nah, jadi preferensi itu mungkin akan punya faktor yang tinggi pada saat screening, satu screening, yang kedua pada saat user atau panel interview. Nah, pada saat interview HRD itu relatif tidak melihat lulusan mana gitu ya. Nah, apa yang dilihat gitu? Nah, yang dilihat adalah yaitu tadi mungkin ada yang berasal dari universitas yang tidak terkenal, tapi ketika pada saat wawancara menunjukkan apa namanya menunjukkan bahwa cukup kompeten untuk memenuhi suatu pekerjaan yang kita syaratkan, itu kita akan ambil gitu. Jadi apalagi zaman sekarang itu kalau kita melihat kayak Tesla, Google, itu mereka hampir tidak melihat jenjang pendidikan malah gitu. Nah, mungkin memang di Indonesia mungkin belum se ekstrim itu, tapi apa namanya bahwa beberapa perusahaan memiliki preferensi ya, bukan kuota tapi preferensi untuk merekrut dari PTN atau PTS favorit itu iya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang dari universitas yang tidak favorit katanya itu juga bisa lolos interview gitu. Jadi jangan berkecil hati terhadap universitas gitu. Mas Randy dan saya, Mbak Sofi pun universitasnya juga biasa saja gitu, tapi ya alhamdulillah kami semua bisa bekerja dengan baik dan apa namanya eh, bisa sharing di sini juga sama teman-teman gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua, eh, untuk Garuda Indonesia seperti apa gitu. Nah, kalau Garuda Indonesia kami tidak ada preferensi khusus PTN atau PTS favorit. Semua akan diperlakukan sama, equal treatment. Semua akan mengalami atau menjalani tes yang sama, mulai dari tes tertulis, tes wawancara, bahasa Inggris, lalu tes dengan user, tes panel interview, leaderless group discussion, dan sebagainya, tes kesehatan termasuk ya, lalu tes background check itu juga termasuk. Um, Semua akan menghadapi tes yang sama. Jadi kita tidak punya kuota khusus untuk universitas, uh, ataupun bahkan preferensi pun kita juga tidak ada preferensi universitas gitu. Jadi terbuka saja, Mas, kalau misalnya tertarik ke Garuda, apa namanya bisa mendaftar. Kalau ada bukaan lowongan pekerjaan ya dipantengin aja di website karirnya Garuda. Baik, itulah tadi jawaban dari Bapak Ade Kurniawan. Bagaimana Saudara Safrian? Terima kasih untuk jawabannya, Bapak. Sangat terpenuhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Perlu saya ingatkan, untuk tiga penanya terbaik itu mendapatkan hadiah. Izin Mbak Una, itu ada pertanyaan di kolom chat. Hmm, Maaf Pak, mungkin tadi Oh sempat ya, keluar jadi pertanyaannya.
Izin Pak Ade, ini ada pertanyaan dari kolom chat, ada 3 pertanyaan. Ini dari Nainggolan. Yang pertama, apakah dalam metode STAR, jika dampak atau result yang diberikan hanya berdampak kecil akan menjadi pengurang saat interview? Kemudian yang kedua, izin Pak, saya sendiri pemalu, apakah saat interview ada keharusan untuk memandang langsung mata interviewer? Kemudian yang ketiga, dalam fase interview, khususnya HRD, user, dan panel, apakah kita perlu mempelajari semua meski purpose per fase berbeda? Misal, saat user, kita belajar terkait decision making atau leadership yang harusnya di interview panel. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih, Freddy. Eh, ini namanya Mbak Nainggolan ya. Ya. Oke, pertanyaannya apakah dalam metode STAR jika dampak resultnya kecil itu menjadi pengurang? Menurut saya tidak. Jadi sekali lagi yang sebagaimana yang saya sampaikan pada saat membuat CV ya. Jadi yang diukur adalah kontribusinya. Gitu. Jadi tidak ada pengurangan di situ. Jadi kalau kontribusinya baik, maka itu nilainya baik gitu. Nah, mungkin untuk besar kecilnya impact ya, dampak besar atau kecilnya itu mungkin seperti ini teman-teman. Ketika mungkin coba kita bayangkan ya, ketika kita eh, punya inisiatif yang hanya berdampak di satu, dua atau tiga orang, tentunya kompleksitasnya akan lebih sedikit daripada ketika kita punya inisiatif yang berdampak misalnya ke 1.000 atau 20.000 orang. Nah, titik penilaian pembedanya di situ, teman-teman. Maka apabila ada dua kandidat yang memiliki drive dan kontribusi yang sama, tapi satu kandidat ini kontribusinya lebih kepada komunitas kecil, satunya lagi terhadap komunitas besar ataupun mungkin masyarakat, maka kemungkinan besar rekruter akan cenderung menilai yang punya impact yang lebih besar itu lebih baik. Karena um, pun di perusahaan yang diharapkan adalah terutama kalau perusahaan-perusahaan besar ya yang diharapkan adalah kemampuan seorang pribadi, seorang kandidat itu menghandle kompleksitas yang tinggi karena harapan atas dampaknya juga tinggi. Gitu. Tapi apa namanya? Apakah menjadi pengurang? Tidak menjadi pengurang. Tapi kalaupun dibandingkan dengan yang lebih yang kompleksitasnya lebih tinggi, tentunya akan preferensinya akan cenderung memilih yang kompleksitasnya lebih tinggi gitu. Karena kalau misalnya kompleksitasnya belum tinggi, ternyata tuntutan pekerjaannya kompleksitasnya harus misalnya dia harus bernegosiasi dengan 1.000-2.000 orang, tentunya dikhawatirkan nanti yang apa namanya baru memiliki kompleksitas di ruang lingkup yang kecil itu bisa terbebani atau stres atau apa namanya mengalami kendala yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Bayangannya seperti itu, tapi tidak menjadi pengurang. Jadi kontribusi sekecil apapun itu disampaikan karena itu yang akan menjadi apa namanya hasil penilaian dari suatu interview. Tapi tidak ada pengurangan yang pertama, yang kedua kalau dibandingkan ya kemungkinan besar akan memilih yang punya sudah mengalami kompleksitas yang lebih tinggi. Mungkin begitu. Nah, sehingga sebenarnya ya opini personal saya kalau teman-teman sangat aktif di organisasi itu sebenarnya menjadi salah satu apa namanya bekal yang bagus. Tapi belum tentu yang tidak di organisasi juga nggak bagus karena nanti kan tesnya macam-macam, ada tes interview, ada tes potensial, ada tes kecerdasan, ada tes lain-lain sebanyak itu. Lalu yang kedua, apakah kalau saya pemalu, apakah harus memandang langsung mata interview? Yang pertama, yang pertama yang saran saya jangan pemalu gitu. Jadi coba mulai belajar untuk tidak pemalu karena di dunia kerja itu kan
kita bekerja dengan manusia. Jadi tidak boleh pemalu gitu. Kalau kita pemalu nanti kita nggak kerja-kerja. Misalnya ya kita mau belajar mengenai misalnya cara apa namanya menggunakan rumus VLOOKUP di Excel gitu. Nah, kalau ada senior kita atau pegawai yang lebih jago ya kita harus ini mendekat, minta tolong ajarin dan lain sebagainya. Pun kalaupun misal kita punya ide, itu jangan malu-malu kita sampaikan gitu. Justru tujuannya kita bekerja di suatu organisasi itu agar kita bisa menyampaikan apa potensi kita ke orang lain. Jadi tidak boleh malu itu ya. Itu jadi belajarlah untuk tidak malu. Tapi jangan malu-maluin juga. Pokoknya yang penting tidak malu. Nah, apakah ada keharusan untuk memandang langsung mata interviewer? Oke. Nah, hmm, menurut saya iya gitu. Jadi kalau misalnya kita bertemu nih saya sama Mbak Nainggolan ketemu itu Mbak atau Mas ya Mbak benar ya Mbak Nainggolan ketemu em, enaknya kalau kita ngobrol kan pasti saling bertatap gitu. Kalau misalnya saya ngobrol tapi Mbak eh, matanya ke sana ke kiri ke kanan atau ke bawah ke atas atau saya diajak ngobrol saya ke bawah ke atas itu ya pasti nggak bagus kan gitu. Misalnya Mbak mau ngobrol dengan orang tua Mbak atau kakak Mbak atau ibu Mbak ketika ngobrol mbaknya kemana-mana atau karena malu mbaknya nunduk doang kan pasti feel-nya nggak dapet gitu. Nah, tadi yang saya bilang bahwa interview itu adalah aktivitas yang melibatkan manusia dengan manusia sehingga penilaiannya juga akan sangat manusiawi gitu. Ketika em, lawan bicaranya diajak ngomong kok nunduk terus gitu berarti ya kita sebagai manusia kan rasanya kurang enak gitu kayak kalau ngobrol sama temen aja gitu enaknya kan ya tatapan ngalir fleksibel gitu terus apa namanya saling bertimpal ya maksudnya dalam arti yang satu mendengarkan yang satu bicara ya terus di balik yang satu bicara yang satu mendengarkan kira-kira begitu jadi interaktif gitu ya. Nah, nanti PR-nya mungkin ya, jangan jadi pemalu ya, mulai hari ini mungkin atau besok. Oke, yang ketiga, pada fase interview khususnya HRD user panel, apakah kita perlu mempelajari semua meski purpose per fasenya berbeda? Oke, kalau untuk persiapan, sebaiknya semua dipersiapkan. Jadi yang paling penting adalah mempersiapkan diri sendiri, mempersiapkan CV-nya, mempersiapkan kesehatannya, mempersiapkan cara artikulasi dari pengalamannya. Nah, pada saat interview itu sendiri, tentunya ya, kembali lagi, manusia ketemu manusia bisa jadi pertanyaannya bisa macam-macam gitu. Terutama yang secara struktur interview itu tidak bisa ditebak itu di panel. Kadang kamu ditanya A, kadang kamu ditanya B, kadang kadang hanya ditanya misalnya kamu dari mana gitu, kuliahnya di mana, itu juga sudah membuat apa namanya decision makernya bisa menentukan. Atau bahkan ketika kamu baru awal masuk, kamu ngetok pintu, bilang Assalamualaikum, itu bisa jadi. Atau kamu ternyata lupa bilang Assalamualaikum, padahal sesama muslim di situ, bisa jadi itu menjadi impression yang nggak bagus juga gitu. Jadi semua semua aspek itu perlu diperhatikan baik di interview HRD, user maupun panel. Gitu. Cuman memang penekanannya berbeda. Ketika interview HRD, penekanannya lebih kepada personality, lebih kepada pengalaman, lebih kepada motivasi. Kalau interview user, penekanannya biasanya lebih kepada keahlian teknis gitu, lalu kecocokan dengan pola kerjanya seperti itu, lebih detail lah untuk kebutuhan usernya seperti apa. Nah, interview panel itu biasanya penekanannya lebih kepada apakah kandidat ini mampu untuk secara jangka panjang diarahkan untuk ke level yang strategis gitu. Kira-kira begitu, Mbak Nainggolan, semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya harap jawaban dari Pak Ade Kurniawan tadi sudah menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi Pak dari Dian Ariska Agustina Ningsi.
Pertanyaannya izin bertanya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan peluang agar bisa lolos di tahap interview? Oke, untuk meningkatkan peluang ya. Em, yang pertama persiapan, pastilah persiapan itu yang satu CV, satu harus lolos screening CV dulu. Jadi melalui CV-nya harus lolos dulu. Lalu yang kedua adalah biasanya perusahaan itu mengadakan tes tertulis dulu. Nah, itu harus lolos juga. Nah, selanjutnya mungkin interview. Gimana caranya meningkatkan peluang agar bisa lolos? Mungkin yang pertama kita pelajari tadi itu eh, mempersiapkan diri dari kita harus punya knowledge atau pengetahuan tentang apa namanya company-nya itu sendiri. Lalu kita mencari kecocokan atau singgungan value antara value-nya perusahaan dengan value kita. Karena ini teman-teman, value itu sangat penting. Kenapa? Gitu. Jadi perusahaan itu tidak selalu berada di posisi terbaiknya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Kalau punya value yang sama, itu punya pegawai atau kandidat itu punya kecenderungan masih memiliki motivasi yang sama. Misalnya perusahaannya rugi selama 2 tahun nggak dapat bonus, tapi kalau value-nya sama, keterikatannya itu akan tetap berlanjut gitu. Jadi kandidat ini akan tetap berada di perusahaan itu secara loyal gitu karena kita sama-sama punya value misalnya untuk mengembangkan teknologi yang berbasis teknologi hijau agar nanti kualitas air lebih baik, kualitas udara lebih baik gitu. Jadi apa tadi value ya value. Nah selanjutnya selain kita punya pengetahuan tentang company-nya, kita juga harus pintar untuk mengartikulasikan potensi kita. Dari mana? Dari metode STAR itu tadi. Jadi apa namanya, Mbak Dian ya, Mbak Dian harus eh, banyak-banyak berlatih gitu. Jadi semakin sering berlatih, nanti Mbak Dian semakin percaya diri, lalu semakin pada saat interview itu siap. Oh, saya ini mau kayak gini gitu. Nanti saya akan bercerita seperti ini. Jadi nggak nervous, nggak apa namanya, nggak bingung, nggak ngeblank. Itu eh, tujuannya untuk agar potensinya Mbak ini terartikulasi dengan baik sehingga rekruter menangkap potensi Mbak ini. Oh, ini bagus nih. Nah, yang terakhir adalah em, yang mungkin fundamental adalah menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan fisik, dan apa namanya melakukan self improvement. Jadi eh, mungkin kalau misalnya sampai saat ini belum ada kerja gitu ya, padahal sudah lulus ya, selalu lakukan self improvement. Misalnya mulai dari belajar, membaca buku, atau apa namanya mengerjakan proyek-proyek itu tetap tetap apa tetap dilakukan untuk melatih kita membudayakan terhadap diri sendiri kita untuk biar selalu improve gitu. Mungkin nanti dengan kita yang sudah improve, pengetahuan kita udah bagus, lalu kita sudah pintar mengartikulasikan potensi kita, itu harapannya itu bisa meningkatkan possibility atau kemungkinan lolos di tahap interview. Kira-kira begitu, Mbak Dian. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari Saudari Dian Ariska Agustini Ningsih. Mungkin sudah cukup sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Selanjutnya, mungkin kita foto bersama dulu untuk mengambil dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Dan saya serahkan kepada panitia untuk mengambil aba-aba. Baik, terima kasih Mbak Una. Kakak-kakak, teman-teman boleh dinyalakan kameranya karena kita akan foto bersama dengan
Bapak narasumber, Pak Ade, karena materinya sangat deep sekali ya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian, fresh graduate atau mahasiswa akhir yang nanti akan mencari pekerjaan ke depan. Oke, mungkin saya hitung ya. Kita akan foto 3 sesi. Oke, sesi pertama mungkin gayanya formal dulu, sambil senyum. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut. Sebentar, saya kirim dulu langsung. Kita ke sesi kedua. Mungkin gayanya kita saranghae, saranghae. Nah, oke. 1, 2, 3. Dah. Selanjutnya terakhir. Nah, terakhir ini mungkin gayanya gaya wedaya ya, teman-teman sekalian. Jadi kita bentuk W gini. Wedaya. Oke, siap. Ini kalau tangan saya screenshot susah ya ini. Bentar, nanti mungkin boleh dibantu ya panitia wedaya yang lain. Oke, Saya bantu. siap. Kita hitung mundur. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Una. Baik, terima kasih Pak Randy. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada narasumber serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Klinik Karir Muda Wedaya bersama Genbi Universitas Sulawesi Barat. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi proses wawancara kerja di masa depan. Akhir kata, saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara dari awal hingga akhir terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Ade Kurniawan ST, atas ilmu, pengalaman, serta tips yang berharga yang dibagikan kepada kita pada sesi kedua dengan topik interview preparation. Dan ucapan terima kasih juga yang tulus kami sampaikan kepada founder Wedaya Indonesia, Ibu Adra Sari, atas ruang belajar dan ruang berbagi ilmu yang telah diberikan melalui kegiatan Klinik Karir Muda Wedaya ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Randy atas kerjasamanya. Terima kasih banyak, Pak. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal bagi teman-teman semua untuk lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih terarah dalam menghadapi proses wawancara kerja di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga setiap langkah persiapan yang kita lakukan hari ini menjadi pintu menuju kesempatan karir terbaik di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa pada kesempatan dan kegiatan inspiratif berikutnya. Saya Munawar Ahmad pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.